kalau jadi wartawan tuh kan biasanya kayak nulis kejadian-kejadian orang, nggak takut gibah? Dulu awal-awal om takut, ini ngomongin orang nggak ya, gitu kan ya. Cuman om pelajari bahwa kalau tidak ada wartawan, siapa yang akan mengontrol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekarang saya Sakti sedang berada di rumah Om Ferry, wartawan senior di Kabupaten Sepang. Mari ikuti Sakti yang akan bertanya tentang Om Ferry. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama jadi wartawan? Kalau jadi wartawan udah lama, dari 2009. Nah, dulu awalnya om di Radar Madura 2009 tuh sampai 2022. Terus om memilih resign ya, mundur karena om mau bangun media sendiri. Nah, 2022 tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, om setahun yang lalu ya, 2 tahun. Om membangun media online sendiri namanya maduraindep.com. Jadi om total 15 tahun. Nah, alhamdulillah selama di Radar Madura om banyak belajar, banyak diberi kepercayaan oleh perusahaan, mulai dari wartawan pertama masuk ya, terus jadi wakil kepala biro, jadi kepala biro, terus jadi redaktur, sebentar jadi redaktur, terus jadi imret, terus jadi manajer iklan meskipun hanya PLT ya. Terus pernah jadi manajer pemasaran, kemudian jadi corporate representative manager yang mengkoordinir para manajer itu di akhir jabatan om di tahun 2022 dan om memilih untuk berhenti untuk bangun media sendiri. Jadi total 15 tahun lah Sakti. Lumayan lama ya? Lama banget, setengah hidupnya om gitu dipakai buat jadi wartawan. Terus apa sih suka dan dukanya jadi manajer tuh? Jadi wartawan? Sukanya banyak, dukanya banyak. Mau suka dulu apa duka dulu? Suka. Sukanya itu jadi wartawan itu banyak teman, banyak kenalan. Mulai dari masyarakat biasa sampai ke pejabat, kita punya kenalan banyak. Contoh kayak om ini yang di kabupaten ya. Om mudah untuk kenal, untuk ketemu dengan pejabat seperti bupati, ketua dewan. Mungkin bagi masyarakat umum susah, tapi ketika om jadi wartawan jadi mudah mau konfirmasi ya, akhirnya cepat kenal, cepat akrab. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi wartawan itu dapat ilmu banyak ya. Kalau wawancara dokter kita dapat ilmu tentang kesehatan dari dokter ya. Wawancara apa polisi kita jadi punya dapat ilmu lah sedikit-sedikit tentang hukum ya. Wawancara kiai ya dapat ilmu lah soal agama. Nah, enaknya jadi wartawan itu bisa dapat ilmu semua asalkan dia mau wawancara di berbagai bidang. Itu jadi wartawan. Kalau om sendiri yang dirasakan pribadi yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain, om itu pernah diberangkatkan umroh oleh kantor, oleh Radar Madura. Om diberangkatkan umroh, itu kan suka ya, bagi orang muslim itu kan bisa ke tanah suci itu kan luar biasa. Jadi om ke tanah suci itu karena pekerjaan om yang dapat hadiah dari kantor diberangkatkan umroh. Itu umroh. Setelah umroh om juga diberangkatkan ke beberapa negara oleh Radar Madura, ke Thailand, ke Malaysia, terus ke Singapura. Jadi bayangkan selama om di Radar Madura 4 negara om pernah sampai. Ini kalau bicara kesenangan yang hanya om dapatkan ya, mungkin tidak semua wartawan lain dapatkan. Jadi sukanya ada lagi, om bisa foto bareng dengan pejabat nasional juga, bisa salaman kan, mungkin orang susah ya. Om bisa ngobrol, bisa wawancara dengan Pak Jokowi. Bahkan mungkin om satu-satunya orang di Madura yang pernah sholat asar berjamaah dengan Pak Jokowi, imamnya Pak Jokowi, makmumnya 4 orang, salah satunya om. Waktu itu di Sate Bluto. Jadi Pak Jokowi makan siang di Sate Bluto, udah mendekati asar, makan siang itu telat. Jadi Pak Jokowi belum sholat asar waktu itu, jadi beliau sholat asar didampingi beberapa ajudan presiden, mungkin pas pampres juga. Saya diajak untuk sholat juga karena saya memang belum sholat asar waktu itu. Nah, alhamdulillah om juga pernah
wawancara langsung dengan Bapak Gubernur seperti Pak Emil Dardak tuh. Nah, itu karena Om jadi wartawan. Kalau Om bukan wartawan nggak mungkin bisa ketemu beliau-beliau yang hebat, tokoh-tokoh hebat seperti itu. Jadi banyak sekali lah sukanya jadi wartawan ini. Begitu. Kalau dukanya? Nah, dukanya banyak juga dukanya. Wartawan ini kan profesi. Nah, profesi itu 24 jam, beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaannya ketika dia kerja yaitu dia bertugas sebagai pekerjaannya itu. Misalkan dia jadi sopir ya, ada sopir pagi ya dari jam 5 subuh sampai jam 9 pagi. Selepas itu ya dia biasa lagi, bukan sopir di rumahnya. Tapi kalau wartawan, polisi, dokter, perawat 24 jam dia bertugas sebagai itu. Nggak bisa jam 11 malam misalnya kalau lagi enak-enak tidur, ditelepon ada kebakaran, ayo cepat liput, Om harus bangun, harus berangkat. Kalau sopir kan enggak, jam 11 malam, ayo ini angkut penumpang, oh saya masih ngantuk, bisa saya siang aja. Boleh gitu lah, kalau profesi nggak boleh. Jadi Om waktunya habis untuk pekerjaan Om. Bahkan ketika jadi wartawan itu, Om itu seminggu sekali ketemu istri, ketemu anak. Anak Om itu jarang dekat sama Om. Jadi Om pulangnya seminggu sekali, Om tugas di Sampang, istri Om tugas tinggal di Sumeneb. Kan nggak mungkin kalau Om pulang tiap hari ke Sumeneb, pas ada kejadian malam dari Sumeneb berangkat ke sini 2 jam, ya kan? Nah, jadi waktu untuk keluarga susah, ya. Ketika jadi wartawan bukanya itu. Terus kalau ada kasus-kasus yang agak-agak mengerikan ya, agak besar itu pernah lah Om yang pernah Om rasakan itu diancam orang itu. Jadi ya Om kan juga manusia ya, ada takutnya. Jadi ya hal-hal seperti itu sering kali terjadi sama Om. Itu banyak dukanya selaras dengan sukanya. Jadi seimbang antara suka dengan duka. Gitu seperti itu. Kalau jadi wartawan tuh kan biasanya kayak nulis kejadian-kejadian orang, nggak takut gibah ya? Dulu awal-awal Om takut, ini ngomongin orang nggak ya, gitu kan ya. Cuman Om pelajari bahwa kalau tidak ada wartawan, siapa yang akan mengontrol pejabat-pejabat, mengontrol pemangku kepentingan yang bisa saja merugikan orang banyak, ya kan itu. Terus ya Om coba tanya-tanya ya, telaah sendiri. Kenapa di Al-Quran isinya tidak hanya tentang tauladan para nabi, tetapi di sana juga ada kasus-kasus orang-orang yang menafikan Tuhan, yang menolak Tuhan, seperti Fir'aun, ya kan ya, atau orang-orang yang menolak ajaran Nabi, ajakan Nabi. Kenapa ditampilkan dalam Al-Quran? Itu untuk menjadi ibro. Nah, jadi media salah satu fungsinya itu kan untuk kontrol. Jadi bagaimana dia memberikan ibro kepada yang lain supaya tidak melakukan pelanggaran hukum. Jadi itu kan kasus itu ditulis satu supaya jerak ya, supaya keadilan ditegakkan kan gitu ya oleh pemangku kebijakan, dan kemudian supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama. Ini ibro. Jadi target kita adalah memberikan ibro bagi yang lain, bagi pejabat yang lain. Itu persoalan dengan gibah karena ini bukan kesalahan personal yang merugikan dirinya sendiri si pelaku, tapi ini kesalahan yang dapat berdampak kepada masyarakat luas, maka harus dikontrol. Itu fungsi media. Fungsi media ada 4 ya selain kontrol ya. Yang kedua itu tadi ya kontrol satu, yang kedua itu adalah edukasi. Edukasi ini memberikan pelajaran kayak kita nulis tentang di era COVID ya, bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak kena COVID, pakai masker. Nah, ini mengedukasi. Kemudian ada fungsinya itu bisnis. Kalau Sakti lihat berita itu di online kan muncul iklan ya, nah itu bisnisnya mereka. Kemudian ada fungsi entertain, hiburan. Kalau di koran itu dulu Om ada hiburan, itu ada cerpen ya. Kalau di TV itu ya ada acara-acara yang menghibur. Kalau di radio ada musik, nah itu entertain. Jadi fungsi media ada 4, 1 kontrol, 2 edukasi, yang ketiga bisnis, yang keempat entertainment, hiburan. Itu Sakti. Jadi bagi Om ada nilai bagaimana kita menjaga kepentingan masyarakat umum dengan menulis kasus satu orang yang bisa merugikan orang banyak. Nah,
tidak dalam tujuan untuk gibah. Begitu Sakti. Terus ada apa enggak Om pesan buat Sakti dan teman-teman Sakti yang sedang menonton? Ya tentu sebagai sesama muslim ya, Om ucap bangga lah sama Sakti, sama teman-teman yang masih usianya kayak gini, mau jauh dari orang tua, mondok itu Om bangga. Kenapa? Karena negara kita ini akan dewasa dengan adanya orang-orang yang mau belajar banyak tentang apapun, apalagi tentang agama. Om adalah orang yang percaya bahwa membangun karakter hanya bisa dilakukan di pondok pesantren. Kenapa? Karena karakter itu tidak bisa diajarkan. Karakter itu hanya bisa dicontohkan dengan teladan. Bagaimana bisa mendapatkan teladan kalau sekolahnya hanya 6 jam sehari? Habis itu pulang ke rumah, ya susah mendapatkan teladan dari sekolah umum. Maka perlu pondok pesantren yang 24 jam Sakti dan teman-teman bisa melihat bagaimana kiai menghadapi tamu seperti apa, kiai menghadapi masalah seperti apa. Akhirnya oleh Sakti itu dijadikan patokan dalam hidup santri dan menjadi karakter. Nah, pembangunan karakter ini adanya di pondok pesantren. Jadi pesan Om buat Sakti, buat teman-teman Sakti, belajarlah yang baik di pondok pesantren, karena insya Allah hanya lulusan pondok pesantren yang punya karakter yang baik, punya budi pekerti yang baik, karena melihat langsung contoh-contoh orang baik, baik dari para asatid maupun dari para kiai. Itu terus karena Om dari jurnalis, dari wartawan, tulislah pengalaman teman-teman dalam buku harian. Ya, karena orang yang pandai menulis itu hatinya akan semakin lembut. Orang yang pandai menulis hatinya semakin lembut. Ya, gitu. Jadi itu aja dari Om pesan buat Sakti sama adik-adik yang teman-teman Sakti di pondok pesantren. Terima kasih Om. Oke, siap. Mungkin itu saja dari saya Sultan Sakti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.